Oke, kita lanjut lagi nih. Yang kita bahas sekarang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, pengaruhnya gimana gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kan kita udah bahas tuh di faktor-faktor ya. Kalau suhunya makin besar, maka lajunya makin cepat gitu ya. Nah, ternyata nih pengaruh suhu juga bisa kita hitung gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini nih. Kecepatan itu kan lambangnya V ya. V. Nah, biasanya yang ditanya itu adalah V2-nya ya. V2 sama dengan 2 pangkat T2 min T1 bagi delta T. Nah, dikali dengan V1-nya ya, gitu. Nah, gini nih kakak jelasin nih. Duanya ini itu maksudnya biasanya nih di soal itu kata-katanya adalah reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, makanya masukin 2. Tapi kalau misalkan di soal itu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat, ya kita masukin 3. Gimana deh Bang? Jelas gak Bang? Aduh, Mas Jun, masih bingung nih harus ngelihat soal kalau kayak gitu mah. Gimana masukinnya? Ya, nanti deh kakak tunjukin soalnya ya. Tapi kita bahas rumusnya dulu ya. Ya, sabar nih, tenang. Jangan buru-buru gitu ya. Nah, T2-nya apa ya? T2-nya itu adalah suhu besarnya. Kalau T kecil ya suhu kecilnya ya. T1 maksudnya ya. Nah, delta T-nya ini ingat nih, delta T yang sebenarnya yang penting. Delta T itu kata kuncinya adalah tadi kan reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu sekian. Nah, berarti kata kuncinya adalah setiap kenaikan suhu berapa. Itu berarti delta T-nya gitu. Nah, V1 ya pasti ada ya di soal ya. Nah, ternyata nih pengaruh suhu kan tadi kita bisa ukur ya kecepatannya. Nah, kita juga bisa ukur nih waktunya berapa gitu ya. Nah, karena waktu itu lambangnya T ya, T kecil ya. Biasa T2 yang ditanya ya. T2 sama dengan 1/2. Oke, nanti kakak jelasin nih. 1/2 pangkatnya sama T2 min T1 dibagi delta T-nya ya, dikali T1 gitu ya. Nah, kenapa sih ini 1/2 gitu ya? Sama, di soal bahasanya itu adalah reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, lah ini kenapa gitu 1/2 ya? Gini nih, namanya kecepatan di kimia itu kan diukur molar per detik ya. Nah, molar per detik ya. Nah, karena kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktunya, makanya kita tulis 1/2-nya gitu. Jelas ya, T2 sama T1-nya tadi sama konsepnya kayak di atas. Delta T-nya juga itu konsepnya adalah setiap kenaikan suhu berapa gitu ya, lajunya makin cepat sekian gitu ya. T1 ya suhu awalnya ya, waktu awalnya gitu ya. Nah, biar lebih jelas nih kata abang gitu ya, kita latihan soalnya aja gitu ya. Oke, kita latihan soal nih. Pengaruh suhu terhadap kecepatannya dulu nih. Oke Bang, bacain dulu deh Bang. Oke, nah soalnya gini Mas Jun. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius suhunya. Nah, jika laju reaksi pada suhu 15 derajat Celcius adalah A molaritas per detik Mas Jun. Nah, berapa laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius? Nah, gimana tuh Mas Jun? Nah, oke, kita langsung masukin aja nih ke rumusnya nih ya, biar kita nggak bertele-tele gitu ya. Nih, kan ditanya itu berapa laju ya, berarti V ya. V2 sama dengan nih reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, tadi karena 2 kali lebih cepat, ya kita masukin 2 ya. 2 sini nih. Nah, dipangkatin nih. Pangkat berapa nih? Suhu besarnya berapa, Bang? Suhu besarnya di sana 45 derajat Celcius. Nah, suhu besarnya adalah 45. Suhu kecilnya itu kan ada nih 15 ya, kurang 15. Nah, delta T-nya berapa? Ingat tadi kata kuncinya kenaikan suhu ya. Jadi berapa tuh? Berarti setiap kenaikan suhu 10 derajat dong, berarti 10 dong. Iya, ini nih kenaikan suhu 10 derajat. Ini adalah delta T-nya. Gitu. Ingat kata kuncinya udah jelas nih ya, kenaikan suhu gitu ya. Kita jangan bingung ada suhu, ada sini ada 3 suhu ya. Jangan kita bingung ya. Ingat kata kuncinya udah jelas nih, kenaikan suhu. Berarti itu delta T-nya gitu ya. Masukin deh 10 gitu ya. Dikali V1-nya udah ada nih nilainya ya. V1-nya adalah A ya. Ya udah kita masukin nih. Dikali A gitu. Jadi berapa nih? Berapa nih Bang? 45 kurang 15. Berarti itu 30/10 Mas Jun. Berarti 3. Ya berarti 2 pangkat 3 ya, dikali A gitu ya. Berapa nih? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8A. Nah berarti 8 dikali A jadi 8A ya. Wih, jagoan nih Bang Riz nih ya. Hebat, gampang ya. Gampang banget ya. Gampang ini Mas Jun. Oke, lanjutin Mas Jun. Nah, jadi kalau kalian mau lebih bisa, jelas ya, kalian latihan lagi. Kalau kimia itu nggak cuman kita lihat sekali, terus kita udah bisa gitu ya, harus latihan lagi ya. Karena kalau kalian udah latihan, nanti kalian akan terbiasa ya. Nah, lanjut nih,
gimana kita ngukur waktunya? Oke, ada soal kayak gini nih. Bacain lagi, Bang. Oke, ada suatu reaksi yang berlangsung 3 kali lebih cepat dari biasanya dari semula setiap kenaikan 20 derajat Celcius, Mas Jun. Nah, jika pada suhu 30 derajat Celcius suatu reaksi berlangsung selama 3 menit, nah maka pada suhu 70 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama berapa? Katanya gitu, Mas Jun. Ini ngomongin tentang waktu. Nah, ini ngomongin tentang waktu ya. Jelas ya, selama berarti kan itu ngomongin tentang waktunya ya. Jadi biasa ya, T2 yang ditanya nih. T2 itu sama dengan, nah, reaksi berlangsung berapa? 3 kali ya. Berarti kita tulisnya gimana nih? Berarti 3 dong, Mas Jun. Tadi kalau kata Mas Jun, kalau setiap naik 3 kali lebih cepat berarti 3. Kalau seandainya 2 kali lebih cepat berarti 2. Gitu ya, Mas Jun ya? Iya, tapi ini kan karena waktu berbanding terbalik dengan kecepatannya, maka kita tulis dengan 1/3. Oh iya ya, ini kan waktu ya. Oh ya, benar. Nah, jangan buru-buru ya, karena emang gampang sih ini nih. Tapi kalian harus hati-hati ya, harus teliti gitu. Oke, suhu besarnya berapa nih? Suhu besarnya di sini 70 derajat Celcius. Nah, berarti 70, suhu kecilnya itu adalah 30 dikurangi kurang 30, berarti delta T-nya berapa nih? Kenaikan suhunya berapa? 20 derajat Celcius, Mas Jun. Nah, udah bisa kita bedain ya. Kalau delta T itu adalah, kata kuncinya adalah kenaikan suhunya gitu ya. Segini gitu ya. Iya, siap. Kita masukin deh 20 dikali T1-nya nih ada nih ya. 3 menit ya. Ya udah kita masukin nih 3 menit gitu ya. 3 menit. Nah, berapa deh kita hitung? Berapa, Bang? 1/3 dipangkatin 70 min 30 dibagi 20 berapa, Bang? Berarti itu 40/20, Mas Jun. Berarti 2. Jadi 1/3 pangkat 2. Ya, 1/3 pangkat 2. Nah, dikali dengan 3 menit gitu ya. Nah, 1/3 pangkat 2 berapa gitu ya? 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, sorry ya. 1 pangkat 2 itu 1 tetap ya. 3 pangkat 2 ya 9 gitu ya. Nah, 1/9 dikali 3 menit. Nah, gampang nih, kita nggak usah pakai kalkulator, langsung aja hajar ya. Hajar nih, bagi 3 ya. Bagi 3, 1 ya. Ini bisa bagi 3 kan? Berapa nih? 3 ya. Nah, berarti kita hitung deh, 1/3 menit gitu. Oke, biasa kalian kalau mau makin jago, latihan lagi ya, latihan sama soal-soal yang lain. Terus kalau kalian masih bingung nih sama hitung-hitungan kayak gini, tonton deh minimal deh 2 kali gitu ya. Pasti bisa deh gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya bahasan kita ya.